Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Oke, saya lihat anak-anak Ibu ini semua dalam keadaan sehat, ceria ya. Berarti semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Ada yang tidak hadir? Hadir Hadir semua, semua. Bu. Oke, bagus sekali. Setiap hari seperti ini ya, Nak ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa dipimpin oleh Tri. Silakan Tri, pimpin doa kita, Nak. Iya, Bu Guru. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Kita berdoa. Amin. Oke. Nah, sekarang kita mau review dulu pelajaran kita yang minggu lalu ya. Yang minggu lalu kita belajar tentang apa? Kalau Perpindahannya. Iya, perpindahan kalornya ya. Nah, kita sudah belajar perpindahan kalor, oke? Perpindahan kalor itu ada berapa? 3, Bu Guru. Ada 3, Bu Guru. Ya. 3, Bu. Coba Sri Wahyuni. Iya, Bu. Saja itu, Nak. Perpindahan kalor itu, Bu, ada 3. Yang pertama secara konduksi, yang kedua secara konveksi, dan yang ketiga radiasi. Oke, berarti Sri Wahyuni tadi malam belajar ya? Tetap ya belajar ya? Oke, bagus. Ada yang bisa menjelaskan apa itu ya konduksi, konveksi, radiasi? Ayo angkat tangan dulu. Ibu mau lihat siapa? Siapa yang berani angkat tangan? Nih, udah angkat tangan dari tadi. Coba, Tri. Apa itu konduksi, konveksi, dan radiasi? Konduksi itu perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan partikelnya, macam besi dipanasi begitu, Bu Guru. Terus kalau konveksi itu perpindahan kalor melalui suatu zat yang disertai dengan perpindahan partikelnya. Radiasi itu perpindahan panas kalor tanpa melalui zat perantara. Begitu mungkin, Bu Guru. Iya, bagus sekali, Tri. Berarti kamu itu masih mengingat pelajaran yang minggu lalu. Ibu ada lagi satu pertanyaan, mau menanyakan tentang bahwa perpindahan kalor itu dia ada alat-alat yang dapat menghantarkan kalor itu dengan baik, ada juga yang tidak dapat menghantarkan kalor yang baik. Ada yang bisa memberikan contoh dan disebut apa itu ya alat-alat yang bisa menghantarkan panas dengan baik. Ada yang bisa jawab, Nak? Saya, Bu Guru. Tri terus yang lain. Nggak boleh Tri terus. Nanti kawan-kawannya tidak ada kesempatan untuk menjawab. Ayo yang lain. Yang lain dulu. Ayo, Nah, saya Bu Guru. Oh, silakan. Lili. Alat yang bisa mengantarkan listrik yang baik itu contohnya besi, Bu Guru. Kemudian ada baja, Bu Guru. Itu dinamakan konduktor kalau tidak salah, Ibu Guru. Nah, kemudian alat yang tidak bisa mengantarkan kalor dengan baik contohnya kayu. Tidak salah saya ingat isolator apa itu, Bu Guru? Itu yang saya tahu, Guru. Aduh, bagus. Nah, Lili sudah paham ya pelajaran yang minggu lalu? Udah tahu apa itu konduktor, apa itu isolator. Nah, untuk pelajaran kita minggu ini itu masih berkaitan dengan konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, jadi di situ kita akan melihat contoh alat yang memanfaatkan perpindahan kalor tadi melalui konduksi, konveksi, dan radiasi tadi. Nah, itu yang mau kita bahas pada kali ini. Nah, sebelumnya Ibu mau jelaskan dulu apa tujuan kita hari ini, tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama, tujuan kita hari ini itu mendesain sebuah alat
yang bisa mencegah terjadinya perpindahan kalor tadi. Jadi dari prinsip konduksi konveksi radiasi kita akan membuat alat, itu yang harus kita desain. Nah, di situ anak-anak tahu apa alat yang bisa dia mencegah perpindahan kalor? Ada yang tahu alat apa contohnya? Termos. Iya, Termos. Guru, termos. Oke, termos. Apa lagi? Ada juga ya, setrika. Iya. Ya. Kalau kita menyetrika langsung pakai baja seperti yang dikatakan Lili tadi, ya tangan kita terbakar. Namun kali ini kita batasi, yang pertama itu tujuan pembelajaran, kita akan membuat termos. Ada termos di rumahnya kan? Iya. Ada Ada Bu Guru. Nah, yang kedua, kita nanti analisis bagaimana termos itu, kenapa dia bisa menyimpan kalor itu lama gitu. Kita sudah simpan air panas pagi-pagi, ketika kita buka malam-malam, ternyata air itu masih panas. Nah, itu tujuan kita ya. Jadi kita yang pertama membuat termos, yang kedua kita menganalisis kenapa termos masih bisa menyimpan panas, yang ketiga bagaimana penerapan termos ini yang kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan nanti yang terakhir yang keempat, anak-anak ibu harus bisa mempresentasikan dan menjelaskan atas desain termos yang sudah anak-anak ibu buat. Jadi sudah paham apa yang mau kita lakukan hari ini ya? Paham anak-anak ibu? Paham, Ibu. Oke, sebelumnya ibu sudah bagi kelompok ya, kelompok 1, 2, 3. Hari ini kita 3 kelompok ya. Sudah ibu bagi minggu lalu, sekarang kita duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Herlina, tolong bagikan LKPD-nya ya. Ya, Bu. Ya, di sini ibu kamu lihat tampilannya ya, tampilan yang akan ibu buat di papan tulis. Kelihatan? Ya, supaya kamu tahu apa yang mau didesain sebelum kita lanjut apa program kita hari ini, anak-anak ibu perhatikan slide yang ibu tampilkan. Yuk dengarkan baik-baik ya. Kalian dapat mendengarkan penjelasan dari Misita dengan melihat gambarnya terus ya. Yang pertama, fungsi dari tutup termos yaitu mencegah perpindahan kalor secara konduksi. Kemudian, dinding dalam kaca berfungsi mencegah perpindahan kalor dari air panas agar tetap tidak diserap oleh dinding. Nah, untuk yang selanjutnya adalah fungsi dari dinding luar kaca, yaitu untuk mencegah perpindahan kalor secara radiasi. Nah, kalau bagian akhir tidak usah dijelaskan ya. Next, fungsi dari ruang hampa udara, yaitu membatasi kemungkinan panas hilang dari dalam atau masuk ke dalam termos dengan konveksi. Sedangkan dinding pelindung pada termos berfungsi sebagai isolator antara tabung kaca dengan udara di sekitarnya. Dan yang terakhir adalah karet penahan kaca. Karet penahan kaca ini berfungsi untuk menjaga posisi botol atau kaca agar tetap di tempatnya. Jadi anak-anak sudah memperhatikan ya bagian-bagian dari termos. Oke, jadi saat ini tugas kita adalah mendesain termos. Oke, jadi nanti setiap kelompok itu harus membuat sebuah termos dari bahan-bahan bekas yang ada di sekitar rumahmu. Jadi di sini LKPD kita. Nah, itu tadi materinya sedikit. Nah, di sini ada aktivitas yang harus kita lakukan untuk proyek ini. Yang pertama itu kita harus menentukan dulu waktu untuk mengerjakan termos ini. Untuk pembuatan termos ini kita tentukan. Pilihan kamu bukan hanya untuk
membuat saja, tapi kamu harus membuat sebuah laporan nanti. Jadi laporannya itu harus jelas, mulai judul, tujuan, alat-alat dan bahan yang digunakan, langkah kerja, sampai nanti kepada kesimpulannya. Kamu juga harus membuat foto-foto, ditampilkan foto. Boleh juga nanti dengan video. Sediakan waktu untuk membuat termos. 1 bulan, Bu. Bu. 3 minggu, Ibu. Iya, karena bagian termosnya itu apa? Nah, ini ada contohnya di LKPD. Apa bagian-bagian termos nanti kamu isi kolom ini bersama teman kelompok, lalu apa fungsinya, baru nanti kira-kira nanti spesifikasi bahan bagian termos itu kamu buat dari apa gitu. Lalu nanti kira-kira bahan bekas apa yang cocok yang bisa kamu buat untuk membuat termos. Lalu yang kedua, tugas kamu hari ini adalah kamu gambar sketsa termosnya. Jadi tagihan hari ini kamu harus sudah selesai memikirkan apa bahan yang digunakan dan bagaimana desainnya. Bisa ya anak-anak ya? Bisa, Bu. Oke, sekarang silakan kamu kerja kelompok. Nah, nanti 30 menit lagi kita akan kembali mendiskusikan tentang apa yang sudah kamu buat. Sudah selesai, anak-anak? Sudah, Bu Guru, sudah. 1 menit Ibu menunggu. Tadi ada juga yang bertanya ke depan. Oke. Ayo, sekarang maju ke depan setiap kelompok. Apa yang sudah kamu diskusikan tadi dengan teman satu kelompokmu? Ayo, ya, dari kelompok mana yang pertama yang mau maju? Coba angkat tangan. Kelompok mana? Dari satu aja ya, kelompok satu. Ya, kami dari kelompok 1. Yang pertama itu, Bu, untuk bagian tabung dalam itu kami menggunakan botol kaca bekas botol sirup, Bu. Kemudian yang kedua, bagian pembalut tabung kaca, kami menggunakan bekas aluminium foil. Yang ketiga, bagian ruang hampa itu kami menggunakan tisu kering. Dan yang keempat, bagian tabung luar itu kami menggunakan botol plastik atau minuman aqua. Untuk bagian dasar tabung, kelompok kami menggunakan potongan styrofoam. Dan terakhir untuk bagian penutupnya, kami menggunakan gabus bekas tutup botol. Demikian presentasi kami dari kelompok 1, Ibu Guru. Coba ditunjukkan sama teman-temannya gambar sketsanya bagaimana, Nak? Tunjukkan. Oke, bagus ya. Sketsanya sudah bagus, digambar dengan bagus, jadi sudah jelas ya apa yang akan dilaksanakan oleh kelompok 1. Nah, sekarang ada lagi yang mau maju? Kelompok 2, Bu Guru. Oke, kelompok 2. Silakan. Bu Guru, di kelompok saya itu yang tabungnya nanti pakai botol kaca yang dari bekas UC 1000. Yang kecil-kecil begini, Bu Guru. Terus nanti bagian pembalut tabung kacanya itu pakai yang kain apa ya? Buku yang dari buku yang silver itu. Iya. Kemudian bagian pengisi ruang hampa itu pakai pecahan styrofoam itu, Bu Guru. Bagian tabung luar itu pakai botol plastik. Bagian dasar tabung itu pakai potong-potongan kayu, Bu Guru. Terus yang dipakai tutup nanti pakai styrofoam juga. Terus nanti styrofoamnya dibungkus dengan kain bersih, Bu Guru. Itu rencananya begitu. Nanti kalau misalnya ada yang salah nanti diganti lagi. Iya. Oke, gambarnya coba ditunjukkan. Ari, tunjukkan sama teman-teman. Walaupun kita membuat termos, tapi bahan dan alatnya itu ya sesuaikan apa yang kamu dapat di lingkungan kamu, bahan-bahan bekas itu boleh dimanfaatkan. Nah, iya nanti kalian itu setelah jadi hasilnya itulah nanti yang harus kita lihat punya siapa nanti yang bisa menyimpan air panas yang paling
lama. Jadi di sini Bu lihat kalian sudah bagus ya, ide-idenya itu sudah mulai keluar. Oke, untuk pertemuan kali ini dulu yang kita kerjakan. Jadi minggu depan tagihan-tagihannya boleh nanti kita diskusikan ke minggu depan. Lalu itu boleh nanti kalau ada kendala, ada masalah dalam pembuatan termos itu boleh didiskusikan melalui WA group ya. Paham ya anak-anak? Paham Bu Guru. Oke. Nah, jadi berdasarkan tujuan pembelajaran, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Ayo. Saya Bu Guru. Iya, silahkan Pesa. Berarti pada pelajaran kita hari ini dalam membuat termos itu, Bu Guru, kita mencegah atau terjadi pencegahan ya perpindahan kalor dengan secara konduksi, konveksi, dan radiasi itu ya Bu Guru? Iya. Ada lagi? Termos dapat digunakan untuk menyimpan air agar tetap panas, Bu. Oke. Iya, jadi dapat kita simpulkan untuk pembelajaran hari ini. Yang pertama itu anak-anak harus bisa membuat termos. Tadi sudah ya desainnya sudah bagus-bagus, alat yang digunakan juga sudah memenuhi unsur konduktor dan isolator. Lalu tadi seperti yang dibilang Pesta, bahwa kita bisa mencegah perpindahan kalor melalui konduksi konveksi yang terdapat nanti di buatan termos. Lalu yang seperti dibilang Herlina juga, bahwa pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari, bahwa kita bisa menyimpan air panas dalam waktu yang lama. Lalu tadi saya lihat presentasi kamu sudah bagus-bagus ya, Ibu senang. Nah, sekarang Ibu mau tanya, bagaimana perasaannya setelah melakukan kegiatan hari ini? Senang Bu Guru. Senang ya? Bagaimana tadi harinya sama teman-teman? Ada perdebatan? Tidak Bu Guru, senang Bu Guru. Nanti saya bikinkan Mama termos lagi, tidak usah beli. Waduh, hebat. Nah, itu yang Ibu harapkan, bahwa nanti ke depannya anak-anak Ibu bukan hanya mendesain termos-termosan, tetapi nanti akan ada inovasi ke depannya yang lebih hebat lagi. Anak-anak Ibu nanti mampu membuat termos yang efisien, efektif, dan inovatif ya. Oke, berarti pelajaran hari ini anak-anak Ibu semua bisa belajar dengan baik, diskusi yang baik, dan mendapatkan hasil yang baik juga. Nah, sekarang Ibu mau kasih soal ya, soal evaluasi. Sekarang dikerjakan. Ibu kasih waktunya ya, 10 menit aja. Langsung dikumpul. Silahkan, Nak. Oke, sudah selesai. Silahkan dikumpul semua. Oke, sudah dikumpul? Sudah Bu Guru. Iya. Oke, anak-anak, lanjutkan proyeknya. Ada kendala? Oke, WA Ibu. Demikian ya pelajaran kita hari ini. Nah, tetap kerjakan di rumah, cari bahan-bahan yang bisa dipakai, dan desain semenarik mungkin. Boleh juga nanti didesain, Bu, saya cat boleh? Boleh. Bu, saya buat warna pink. Terserah mau warna apa saja ya. Yang penting nanti hasilnya itu menunjukkan satu inovasi yang terbaik. Nah, untuk menutup perjumpaan kita hari ini, yang pimpin doa, Wa'ode. Silahkan Wa'ode. Pelajaran hari ini telah selesai. Mari kita tutup dengan doa. Semoga ilmu yang kita dapat membawa manfaat. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, Ibu permisi dulu ya. Selamat siang anak-anak. Siang Ibu. Selamat siang, Bu. Oke.